Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Dari sini Bu. Ya Mbak, silakan duduk di mana saja. Mari masuk. Pagi dulu. Ya silakan masuk ya, silakan duduk. Bagaimana? Sudah nyaman duduknya semuanya? Sudah. Ini yang sebelumnya saya hubungi karena kalian sudah mengisi form yang ada di browser yang di depan kita. Iya, benar. Oke. Nah, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Lingga Sastra Wijaya. Saya dari jurusan PGSD. Oh ya, teman-teman bisa say hi ya ke teman-teman. Hai Lingga. Perkenalkan, nama saya Carolina Ayuindari. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Halo Carolina. Perkenalkan, saya Anis Yoda Fatima. Saya dari jurusan Sastra Indonesia. Halo Anis. Perkenalkan, saya Jessica Novia Gata, biasa dipanggil Jessica. Saya dari Administrasi Pendidikan. Halo Jessica. Kalau saya Rudi Samudra, biasa dipanggil Rudi. Saya dari PLS. Halo Rudi. Jadi teman-teman dari jurusan yang berbeda-beda ya? Iya. Belum saling kenal ya berarti? Belum. Oke. Untuk itu dari semester berapa ini semuanya? Atau beda-beda atau sama saja? Kalau saya 5 sih, Bu. Sama. Oh, sama semuanya. Iya. Oke. Karena kalian sudah memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lintang Audia dari Bimbingan dan Konseling. Saya juga sama seperti kalian, semester 5 juga gitu. Oke. Nah, sebelum kalian ke sini, apakah ada kegiatan sebelumnya atau memang luang jadi bisa ke sini gitu? Tadi habis itu sibuk makan dong. Mbak. Enggak apa, santai aja. Kalau saya tadi ini sih habis dari kos aja. Tadi langsung ke sini, jadi nggak ada kegiatan lain. Memang luang ya hari ini. Iya. Oke, teman-teman bagaimana? Saya sama kayak Lina, saya dari kos terus langsung ke sini, jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Oke. Iya, tadi saya habis kelas. Oh, habis kelas. Iya. Oke. Oke, nah teman-teman bagaimana nih perasaannya sudah semester 5? Iya, lumayan sih agak stres. Pressure. Gimana tuh stresnya tuh? Ya gitu. Banyak sih nilai-nilai dari itu orang. Iya. Oke, karena kemarin juga brosurnya itu terkait insecurity dan saya rasa juga dari kalian ini faktor dari insecurity-nya itu kurang lebih sama begitu ya. Nah, untuk itu di sini nanti kita akan menyelesaikan, kita akan berdiskusi bersama dari permasalahan yang kalian alami dan tentunya nanti saya akan membersamai kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang kalian alami itu. Nah, di sini nanti kan karena kita sekarang masih kelompok, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah melakukan konseling bersama kelompok lain? Saya sudah pernah. Belum. Waktu SMA. Oh, gitu. Udah lama sih. Oke. Konseling individu atau kelompok juga? Individu. Oh, individu. Oke. Nah, di sini konseling kelompok itu tidak jauh beda dari konseling individu. Nah, jadi asas-asasnya tetap sama karena kita di sini kan tentunya harus menyepakati kerahasiaan begitu ya teman-teman. Nah, di sini tentunya kita satu sama lain di antara anggota kelompok itu harus saling bersepakat untuk menjaga kerahasiaan satu sama lain dari cerita teman-teman kalian dan tidak ada pembahasan terkait apa yang kita bicarakan di ruang konseling ini di luar pintu konseling. Begitu ya teman-teman. Bisa disepakati? Bisa. Untuk itu nanti saya harap kedepannya kalian bisa terbuka satu sama lain, bisa saling membantu temannya, berdiskusi secara aktif gitu. Dan nanti kalau misalkan ada temannya yang sedang bercerita, saya harap kalian mendengarkan. Dan nanti kalau sudah kalian jika ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi bersama begitu dengan temannya, kalian bisa mengajukan tangan. Gitu ya teman-teman? Oke. Iya. Nah, dari konseling kita ini kita lakukan secara bertahap. Nah, kita nanti akan bercerita dulu mulanya
permasalahan kalian itu seperti apa, nanti kita akan menyepakati permasalahan siapa dulu yang akan diselesaikan di hari ini, gitu teman-teman. Oke. Oh iya. Oke, jadi karena ini kita punya masalah yang bertahap, apakah bersedia kalian untuk ada sesi konseling berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan kalian satu persatu dan melihat bagaimana prosesnya? Harus bisa Iya. ya. Jadi nggak apa ya kalau ada sesi lanjutan gitu. Tidak apa-apa. Oke, baik. Kalau begitu, apakah setelah ini ada yang sedang ada kegiatan yang mendesak atau memang luang setelah konseling ini? Enggak sih kalau saya sih. Observasi Pak abis ini. Oh iya, itu jam berapa ya Mas? Jam 11. Kalau jam 11 berarti kita bisa 40 menit ya? Iya. Oke. Nggak apa 40 menit? Oh, nggak apa-apa. Oke. Baik, untuk itu konseling kali ini akan kita lakukan selama 40 menit ke depan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Oke. Mungkin bisa diceritakan pertama permasalahannya dari siapa dulu nih? Dari sini Bu. Dulu. Dari ujung. Oke, sebelumnya saya izin mencatat juga ya. Oh iya, ya apa Mbak. Saya. Ya. Kalau saya ini ada sih Bu. Akhir-akhir ini kayak kan saya ini punya pasangan ya. Nah, orangnya cantik gitu lah Bu. Nah, terus saya ini merasa insecure aja gitu Bu, kayak nggak cocok aja sama saya gitu loh. Terus ya kayak apa ya, kalau saya ngerasanya sih gitu sih, kayak nggak ada, kayak saya kayak kurang cocok aja, insecure-nya saya di situ loh. Terlalu, iya betul, terlalu cantik. Jadi Mas Rudi ini insecure karena parasnya terlalu menawan Iya. gitu ya. Terus, Iya, Oke. kayaknya bukan saya gitu, kayaknya gitu aja sih di pikiran saya. bagaimana tanggapannya teman-teman atas yang dialami Mas Rudi? Ya, memang apa? Ada pikiran seperti itu sih wajar ya. Iya. Setiap orang pernah. Oke, lalu Mas Jessica? Ini sih saya kayak nggak pede juga karena jerawatan ini kan. Jadi kayak mana-mana harus make upan dulu gitu, terus ditutupin jerawatnya. Bagaimana teman-teman tanggapannya atas yang dialami? Tidak apa-apa. Iya. Semuanya itu emang pernah gitu sih. Saya juga Itu juga pernah kok. iya. Iya, jadi Kadang insecure juga sih tapi. iya, walaupun insecure tapi itu hitungannya umum kok. Semua Iya. perempuan pasti pernah. Benar sekali. Oke. Terima kasih Mbak Jessica sudah bercerita. Selanjutnya Mbak Anis ya. Kalau saya itu insecure-nya mungkin di hal perkuliahan sih. Jadi kan saya kan dari sastra Indonesia. Nah kadang tuh tugasnya tuh kayak disuruh apa ya, banyak public speakingnya juga gitu loh. Nah kebetulan saya tuh anaknya kayak agak pemalu gitu kan. Jadi mungkin di matkul-matkul yang butuh banyak public speaking gitu saya agak kurang perkembangannya dari teman-teman yang lain. Jadi saya kadang merasa insecure. Bagaimana nih teman-teman dari yang dialami Mbak Anis? Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama begitu? Iya. Aku ini ya kayak mungkin kalau di kita tuh kayak presentasi gitu yang cocok. Ya sih emang kalau waktu presentasi tuh kayak tegang-tegang gitu, takut salah-salah ini. Iya. Jadi relate aja sih aku misalnya. Selanjutnya Mbak Carolina. Kalau saya ini sih Bu, saya itu mungkin juga hampir sama ya sama Mbak Anis ini. Saya tuh juga insecure kurang lebih mungkin tuh kayak bulan-bulan ini sih Bu, karena kan kayak saya tuh sempat kayak ada mata kuliah praktek gitu kan beberapa kali. Nah itu tuh saya ngeliat teman saya tuh kalau di praktek itu lumayan aktif, terus lumayan apa ya istilahnya kayak mampu gitu lah Bu untuk menjalani praktek itu, sedangkan saya yang harus belajar, terus saya tuh harus lebih effort gitu, dan itu menurut saya hasilnya tetap nggak bisa sepadan dengan teman saya. Jadi dari situ saya insecure juga Bu. Oke, jadi Mbak Lina mengalami Mbak Lina merasakan kalau progres teman-temannya ini sangat-sangat baik gitu ya dibanding usaha yang sudah Mbak Lina kerahkan, tapi kayak hasilnya tetap sedikit berbeda gitu ya. Iya Bu. Oke, lalu Mbak Linda bagaimana? Kalau saya lebih ke insecure penilai sih Bu. Kan saya nilai saya tuh dari semester lalu kan bagus-bagus, terus semester ini kayak anjlok tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Jadi saya kayak
teman-teman saya pada bagus-bagus dapat A, sedangkan saya kayak cuma dapat B gitu, kayak kebanyakan B, kayak kenapa kok tiba-tiba saya dapat nilai segitu. Jadi saya insecure karena nilai sih. Oke, jadi Mbak Lina mengalami penurunan nilai tuh ya di semester ini gitu. Iya. Nah, teman-teman, karena kalian semua sudah bercerita, terima kasih sudah meluapkan apa yang dirasakan satu sama lain. Nah, untuk itu, karena seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita akan menyelesaikan satu persatu dulu secara perlahan, saya minta kalian untuk menyepakati permasalahan siapa dulu yang akan dibahas di konseling hari ini. Bagaimana? Masalahnya Lingga. Iya sih. Iya Kak Lingga sih, soalnya terkait akademik ini agak riuh. Iya. nilai juga Oke, masalahnya. nah kita kembalikan ke Mbak Lingga. Apakah bersedia Mbak Lingga untuk dibahas Boleh. dulu Iya, permasalahannya? apa Mbak? Oke, nggak apa ya. Oke. Nah, karena Mbak Lingga sudah bersedia untuk permasalahan diselesaikan sekarang, kedepannya saya harap Mbak Lingga juga terbuka ya kepada kita semuanya, agar Iya. kita juga bisa membantu Mbak Lingga menyelesaikannya. Gitu ya Mbak Lingga? Iya. Oke, sudah siap ya menceritakannya? Siap. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, saya insecure ya Bu terkait Mbak. Nggak apa-apa, santai aja. Terkait nilai saya. Jadi yaitu dari saya merasa teman-teman saya lebih baik daripada saya. Terus saya juga akhir-akhir ini jadi kayak ngehindar gitu dari teman-teman saya kayak gitu. Terus saya jadi kayak merasa malu gitu kalau ngelihat teman-teman saya pada bagus-bagus, tapi kenapa kok saya yang jelek? Tapi nggak tahu sih kalau saya yang jelek cuma saya aja atau ada beberapa temen gitu sih Mbak. Jadi kayak merasa apa ya, ngejauhin diri dari teman-teman gitu. Jadi kayak insecure gitu. Oke. Jadi dari yang Mbak Lingga mengalami penurunan di semester ini, jadi mungkin jadi Mbak Lingga itu menarik diri gitu ya dari teman-teman Iya. gitu. Jadi merasa malu gitu. Mungkin ada lain yang dirasakan Mbak Lingga? Mungkin itu sih Bu, kayak ngerasain itu aja. Oke. Lalu apakah Mbak Lingga ini di kelas itu juga menjauh dari teman-temannya atau di beberapa saat aja gitu? Saya jauh dari teman-teman ya tiap hari. Kadang pas waktu kelas itu kan teman-teman saya pada aktif-aktif gitu, saya kayak aduh kayak nilaiku jelek ini kayaknya nggak cocok gitu. Jadi kayak akhirnya saya ngejauh. Karena teman saya kayak ngajak ke kantin gitu, saya nggak mau karena takut mereka ngebahas nilai gitu. Gitu. Jadi takut ya kalau teman-temannya ini juga menyudutkan Mbak Lingga gitu ya kalau Iya. mengisi pembahasannya begitu. Berarti kalau di kayak tugas-tugas kelompok gitu bagaimana nih Mbak Lingga? Kalau tugas kelompok ya saya tetap kerjain, cuman mereka kan kadang kelompokannya tuh kayak mau tatap muka gitu loh, kelompok A di mana gitu. Tapi saya selalu menghindar karena pasti mereka bahasnya takut mereka bahas nilai gitu loh Bu. Jadi saya saya kayak nggak mau lah gitu. Oke. Mbak Lingga juga sangat mengkhawatirkan bagaimana pendapat teman-teman Mbak Lingga terhadap Mbak Lingga gitu ya, Iya. karena penurunan nilai ini. Nah, apa yang Mbak Lingga pikirkan waktu Mbak Lingga merasakan itu? Pertama saya mikirin ya saya emang harus bisa dalam segala hal. Karena kalau misalnya saya bisa dalam segala hal, teman-teman saya tuh pasti mau berteman dengan saya. Soalnya dulu waktu semester lalu kan kalau nilai saya bagus, itu teman-teman saya pada kayak saya punya banyak teman karena teman-teman saya ngerasa kalau saya tuh pinter gitu. Nah, bagaimana teman-teman ada yang Banyak. Kalau mungkin kalau aku sih mikirnya kalau soal nilai itu kayak merasa harus bersaing gitu kan sama temen. Apakah Kak Lingga juga ngerasa kayak ya nilaiku harus lebih baik, soalnya mempengaruhi lingkungan sekitar, kayak misalnya nilaiku baik berarti teman-temanku nanti aku juga akan punya teman yang nilainya baik. Terus kalau nilaiku jelek, jadi kan kayak persaingan di dalam satu circle-nya itu kan kerasa banget toh. Nah itu apakah Kak Lingga juga pernah kayak di situasi kayak gitu, apa sekarang lagi kayak gitu? Kayaknya pas sekarang ini deh rasain kayak Mbak Jessica bilang tadi. Harus ngerasa harus saingan sama teman-teman kan Iya. yang bagus. Saya ngerasa gitu sih.
Bagaimana teman-teman lainnya tanggapannya? Kalau saya mau tanya ke Mbak Lingga tentang mungkin temannya ya, kan Mbak Lingga sempat mikir kalau teman-temannya nanti bakal kayak ngejauhin atau ngejelekin Mbak Lingga, tapi di sisi lain pemikiran Mbak Lingga terhadap temannya itu terbukti nggak, atau Mbak Lingga tuh di satu sisi lain tuh sebenarnya ada loh temen yang enggak kayak ngejauhin Mbak Lingga sekalipun Mbak Lingga tuh ngerasa nilainya tuh nggak bagus gitu. Sejauh ini sih nggak ada buktinya sih, soalnya ya saya ngira-ngira kalau teman saya tuh yang ngejauhin saya ngerasa gitu karena ya nilai saya mungkin turun, mereka jadinya kayak nyari teman-teman yang lebih pintar daripada saya gitu. Tapi Mbak Lingga ada kayak temen yang benar-benar nggak ngejauhin Mbak Lingga gitu, yang setiap hari main sama Mbak Lingga gitu? Ada, cuman sekarang jadi saya sih lebih menarik diri gitu. Tapi ada. Mbak Lingga sempat nggak kayak cerita tentang keinsecurean nilainya Mbak Lingga ke temen dekatnya Mbak Lingga itu? Enggak pernah. Jadi saya baru cerita di sini. Nah, Mbak Lingga kan ada teman yang selalu sama Mbak Lingga nih, dan Mbak Lingga juga tidak pernah bercerita kepadanya gitu. Adakah orang-orang terdekat Mbak Lingga yang pernah Mbak Lingga untuk ajak berbicara tentang apa yang dialami Mbak Lingga ini? Mungkin seperti orang tua atau kakaknya Mbak Lingga. Ada kakak mungkin Mbak Lingga? Ada, cuman saya nggak pernah cerita siapa-siapa karena saya selalu mendem sendiri sih Mbak. Jadi kayak ya udahlah, kayak insecure, terus kayak mau bilang ke temen atau ke orang tua kayak nggak dulu deh. Apa yang Mbak pikirkan dan kenapa Mbak Lingga ini tidak mau bercerita kepada orang-orang di sekitar Mbak Lingga? Kan siapa tahu mungkin mereka bisa membantu Mbak Lingga gitu. Ya kalau saya bercerita ke mereka pasti anggap saya kayak, wih anak ini kok tambah malas belajar, kok tambah bodoh gitu. Gitu. Oke. Dari yang Mbak Lingga ceritakan tadi, Mbak Lingga kan mengalami penurunan dan jadinya itu Mbak Lingga menarik diri ke semua lingkungan Mbak Lingga. Bisa dibilang seperti itu ya Mbak Lingga? Iya. Nah, dari sini bagaimana, kan di sini kan Mbak Lingga bisa dikatakan kalau insecure ya teman-teman gitu ya. Nah, dari insecure yang dialami Mbak Lingga ini, bagaimana insecure ini mempengaruhi keseharian Mbak Lingga? Maksudnya mempengaruhi? Bagaimana hal ini tuh berdampak ke keseharian Mbak Lingga, selain dari Mbak Lingga yang menarik diri tadi, dari aktivitas Mbak Lingga itu seperti apa gitu? Ya insecure nih ya, jadi saya jadi kayak males kerjain tugas gitu, terus tugas saya jadi terbengkalai karena saya ngerasa aduh percuma saya ambis di semester ini, pasti ujung-ujungnya nilai saya jelek gitu. Jadi Mbak Lingga prokrastinasi gitu ya, Yeah. dan sudah pesimis duluan nih karena hasilnya dan melihat hasil di beberapa waktu lalu yang mengalami penurunan gitu Mbak Lingga. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin lagi? Mungkin Mbak Anis bagaimana? Gini sih, saya mau ngasih pendapat Enggak, kali. silakan. Kalau misalkan Mbak Lingga kayak nunda-nunda tugasnya itu bukannya nanti nilainya jadi tambah jelek ya. Kan Mbak Lingga tadi bilangnya kan insecure karena nilainya gitu. Tapi Mbak Lingga malah sekarang prokrastinasi begitu. Bagaimana Mbak Lingga? Iya sih benar. Ya cuman masih belum ada keinginan gitu, kayak ya saya udah terpengaruh banget ya nilai jelek, kayak ya udah jadi nyerah gitu. Tapi bener sih kata Mbak Anis. Jadi ya memang seperti itu ya, kalau kita misalkan mau nilai kita itu baik ke depannya, setidaknya kita ini harus dirubah, diperbaiki pola pelajaran kita ya Mbak Lingga. Karena di sini juga Mbak Lingga sudah terdoktrin di pikirannya kalau misalkan bagaimana stigma orang lain terhadap Mbak Lingga. Jika Mbak Lingga nilai turun, pasti orang-orang akan menganggap Mbak Lingga ini malas begitu ya Mbak Lingga. Karena ini Mbak Lingga jadi kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya begitu. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan pada Mbak Lingga? Mungkin Masnya?
Mungkin Mbak Lingga ini kayak kehilangan motivasi gitu nggak sih? Mungkin motivasinya bisa disemangatin lagi nanti supaya bisa lebih rajin lagi nugasnya, supaya kembali ke nilai-nilai yang dulu. Ya, motivasi. Jadi saran dari Mas Rudi itu Mbak Lingga harus menanamkan motivasi dalam dirinya gitu ya Mbak Lingga. Iya. Oke. Apakah selama ini sebentar ya Mbak, maaf saya lupa. Oke. Nah, selama ini dengan yang dialami Mbak Lingga itu, apakah Mbak Lingga sudah pernah memunculkan motivasi dalam dirinya? Pernah sih. Oh itu pernah, tapi Gimana itu? ya waktu pas ini saya termotivasi mau ngerjain tugas karena teman-teman saya pada ngerjain gitu loh Mbak. Jadi kayak teman-teman saya pada ngerjain, yaudah dah saya mau nyoba kerjain yang bisa-bisanya dulu. Tapi balik lagi saya jadi kayak lah berubah gitu. Gitu. Kayak kembali lagi ya ini pikiran Iya. Mbak Jessica gimana Ya, tadi sama tadi kan ini kan kayak Mbak Lingga tuh ngomong udah mau belajar tapi udah tahu ujungnya tuh pasti nilainya jelek. Emang usahanya, maksudnya apa yang udah Mbak Lingga lakuin kok Mbak Lingga bisa ngomong kalau nilainya udah jelek duluan, padahal kan Mbak Lingga juga masih belum menemukan motivasi belajarnya yang buat semangat 45 belajar gitu kan masih juga kelihatan, tapi Mbak Lingga udah bilang kayak ya pasti nilaiku jelek gitu. Ya itu karena apa ya, saya terlalu terobsesi sama nilai saya, karena ya saya semester itu selalu bagus, tapi pas semester ini aja jadi kayak ngerasa saya ini kayaknya nggak cukup baik gitu, kayak gitulah. Mungkin ini kayak dilihat lagi apa yang udah Mbak Lingga lakuin, terus misalnya kayak Mbak Lingga udah sering bikin jadwal, terus belajarnya berapa jam gitu. Yaitu nanti jadiin evaluasinya Mbak Lingga, kenapa kok nilainya Mbak Lingga turun. Tapi jangan pesimis duluan kayak gitu. Iya. Soalnya kalau nilai saya jelek itu ya teman-teman saya itu pasti nganggap saya itu kayak kamu kayaknya semester ini jadi kayak malas belajar. Ada bilang kayak gitu sih teman saya, kayak kamu hari ini malas belajar ya, kayak soalnya saya jarang ngumpulin tugas juga gitu. Oke, dari apa yang Mbak Lingga pikirkan itu tadi, kalau misalkan Mbak Lingga menaruh dari Mbak Lingga di perspektif orang lain, apakah orang lain juga sudah pasti memikirkan hal yang sama seperti Mbak Lingga? Menurut Mbak Lingga gimana? Tergantung orangnya sih Bu, kayaknya ya enggak Mbak kayaknya enggak kayak saya juga sih. Lalu apa yang membuat Mbak Lingga tetap berpikiran seperti itu dengan Mbak Lingga yang sudah mengetahui bahwa pastinya belum tentu semua orang itu berpikiran seperti itu? Yang buat saya pikiran seperti itu ya apa ya? Nggak tahu ya, kayak tiba-tiba mikirnya kayak gitu sih Mbak. Menurut teman-teman bagaimana nih? Kenapa Mbak Lingga bisa berpikiran seperti itu? Atau mungkin teman-teman juga pernah merasakan situasi seperti Mbak Lingga? Ini sih soalnya tadi Mbak Lingga kan awalnya juga ngerasa tersaingin sama teman-teman, jadinya kayak ngerasa dia harus lebih baik daripada teman-temannya, harus punya value yang baik, yang bagus, biar dapat pengakuan juga dari teman-teman. Iya. Terus ini tadi juga sempat ngomong apa namanya, ada beberapa temennya yang menyadari kalau Mbak Lingga ini males-malesan gitu karena tugas, padahal juga mereka ngomong kayak gitu juga nggak ngerti kan apa yang Mbak Lingga rasakan, maksudnya ada pergumulan apa di dalam diri Mbak Lingga juga mereka nggak ngerti, tapi mereka langsung menjudge, akhirnya jadi ke suges juga pikirannya Mbak Lingga. Iya. Kayaknya gitu sih. Nah, dengan Mbak Lingga yang tetap berpikiran seperti itu, apakah memang selama ini itu ada teman-teman di sekitar Mbak Lingga yang pernah secara frontal mengatakan kalau aku nggak mau teman sama kamu karena nilainya gini-gini gitu? Ada nggak? Enggak sih Bu. Nggak pernah. Jadi itu pure dari pikirannya Mbak Lingga sendiri. Iya. Gitu. Kan Mbak Lingga mengatakan kalau memang belum tentu semua orang itu berpikiran seperti Mbak Lingga terhadap orang yang mungkin mengalami penurunan juga. Nah, dengan ini apakah Mbak Lingga tetap berpikiran kalau
semua orang di kehidupannya itu harus sempurna, sesempurna mungkin, harus sekompeten itu untuk dia bisa mendapatkan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Menurut saya enggak sih Bu. Mbak Andis. Maaf ya. Jadi sebenarnya Mbak Lina juga sudah mengetahui ya bahwa Iya. di mana dalam kehidupan ini itu tidak ada yang sempurna dan Iya. tidak ada yang bisa memenuhi stigma orang lain begitu ya Mbak Linda. Iya. Oke, dari teman-teman bagaimana nih dari pernyataan Mbak Linda tadi? Saya mau berpendapat, menurut saya yang dikatakan oleh Mbak Lintang dan juga Lingga itu sebenarnya itu benar. Kayak menurut saya pribadi itu tuh apa ya, kayak dengan nilai yang mungkin belum memuaskan itu tuh bukan berarti menunjukkan bahwa kita tuh nggak kompeten. Dan saya juga pernah kok menjumpai beberapa teman saya yang sebenarnya dia itu pintar, terus juga nilainya dia itu bagus, tapi apa ya, di saat ya Allah, aku blank ini dikat ya Lingga dan juga ini sih saya juga menemukan beberapa teman saya yang sebenarnya mungkin dia itu mengalami penurunan nilai, tapi menurut saya di saat teman saya itu praktek, menurut saya potensi atau kompetensi yang dia miliki itu cukup baik gitu, bahkan melebihi nilai teman-teman saya yang lain yang sebenarnya dia itu nilainya bagus, IPK-nya bagus, tapi ternyata keterampilannya dia waktu praktek itu kurang. Menurut saya kayak gitu. Jadi apa ya, penurunan nilai itu sebenarnya itu bukan patokan Mbak Lingga. Jadi jangan terlalu berfokus untuk mendapatkan nilainya bagus saja, tapi juga Mbak Lingga perlu fokus ke potensi dirinya Mbak Lingga juga. Bagaimana Mbak Lingga dari yang dinyatakan oleh Mbak Carolina? Benar kata Mbak Carolina sih, mungkin saya yang terlalu berpikir berlebihan. Dari teman-teman lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan? Gimana? Belum ada ya mungkin? Belum. Nah, oke. Dari yang dikatakan Mbak Carolina tadi juga ada benarnya juga, dan Mbak Lina juga sudah mengetahui bahwa sebenarnya juga pemikiran seperti itu pun wajar begitu ya Mbak Lingga, tapi bagaimana dirinya Mbak Lingga itu mengolah pikirannya itu tadi sehingga tidak menyatukan pikirannya Mbak Lingga ini menjadi hal yang harus selalu terikat, harus selalu Mbak Lingga harus selalu Mbak Lingga jadikan patokan dalam kehidupan Mbak Lingga begitu ya. Nah, karena jika Mbak Lingga tetap seperti itu, pastinya nanti kedepannya kalau tidak segera Mbak Lingga menyadari apa yang Mbak Lingga rasakan, nanti jadi Mbak Lingga ini juga ya gitu-gitu aja, ya tidak ada perubahan bagaimana seperti yang Mbak Lingga inginkan begitu. Oke. Nah, dari konseling kali ini sebenarnya apa yang ingin Mbak Lingga capai dari pembicaraan kita ini? Mungkin saya ingin itu sih Bu, Mbak, saya ingin itu nggak prokrastinasi lagi. Mungkin saya mau ngerjain tugas itu lebih teratur kayak gitu. Terus saya juga mau berusaha menghilangkan pikiran-pikiran saya yang jelek itu supaya saya temenan lagi sama teman-teman gitu. Jadi Mbak Lingga ingin tidak menjadi prokrastinasi lagi, dan jadi pikiran-pikirannya itu bisa tidak seperti yang sebelumnya begitu ya Mbak Lingga. Untuk itu sebelumnya apakah Mbak Lingga sudah pernah mencobanya? Belum. Jadi belum mengetahui bagaimana kedepannya harus bertindak begitu ya. Betul. Okay. Dari yang dialami Mbak Lingga ini, jika kita skala nih ya, ini misalkan dari 1 sampai 10, bagaimana permasalahan ini itu mengganggu Mbak Lingga dan tidak bisa Mbak Lingga kendalikan. Jika di skala 1 itu ya bisa saja Mbak Lingga kendalikan permasalahan ini, jika di 10 sudah sangat mengganggu keseharian Mbak Lingga, sudah sangat berat dirasakan oleh Mbak Lingga. Mungkin skala 8. Ya, sangat berat ya teman-teman. 8 itu, oke. Nah, kenapa nih Mbak Lingga kalau di 8?
karena ya ganggu banget pikiran yang kayak gitu. Menurut saya ganggu banget sampai saya nunda tugas, saya sampai ngejauh dari teman-teman saya, jadi kayak ganggu banget sih. Oke, jadi Mbak Lingga masukkan skala permasalahan yang dialami ini di angka 8 karena Mbak Lingga merasa permasalahan ini sudah mengganggu kesehatan Mbak Lingga sehingga Iya. berdampak di tugas-tugasnya begitu Mbak Lingga. Oke, nah dari tujuan yang Mbak Lingga sampaikan tadi dengan Mbak Lingga yang belum pernah mencoba untuk bagaimana mengatasi bagaimana Mbak Lingga mencoba upaya untuk tidak prokrastinasi lagi dan tidak memikirkan hal yang seperti sebelumnya itu kan belum pernah dicoba ya Mbak Lingga. Nah, dengan pemikiran Mbak Lingga yang seperti itu, dengan Mbak Lingga yang belum pernah mencoba mengerahkan usahanya, apakah hal itu bisa menjadikan tujuan ini tercapai ke depannya? Apakah hal itu bisa memunculkan dampak yang baik untuk Mbak Lingga? Bagaimana? Enggak sih Bu, kalau enggak sih Mbak, kalau misalnya saya kebiasaan. Kalau misalnya saya berpikiran jelek gitu ya berdampak buruk sih sama saya, bukan malah berdampak baik. Di sini Mbak Lingga sudah mengetahui dampaknya seperti apa. Iya. Nah, lalu bagaimana menurut Mbak Lingga agar pemikiran Mbak Lingga itu dapat memiliki dampak yang baik pada Mbak Lingga? Apa yang harus Mbak Lingga lakukan ke depannya? Mungkin memang semua orang atau saya itu nggak harus dapat nilai yang baik untuk mendapatkan teman sih. Mungkin saya juga yang terlalu menarik diri dari teman-teman karena nilai saya kayak gitu. Terus juga saya juga bisa bicara baik-baik sama teman-teman saya. Alasan saya jauhin mereka mungkin karena saya bilang kalau nilainya saya semester ini turun gitu, mungkin sih lebih ke bicara baik sama teman. Jadi Mbak Lingga sudah perlahan mengetahui bagaimana kedepannya Mbak Lingga sudah mencoba mengalihkan pikirannya dengan pasti hal ini tuh nggak sepenuhnya karena pernah nilai begitu ya Mbak Lingga. Dan Mbak Lingga juga bisa mencoba berbicara ke teman-temannya apa yang membuat Mbak Lingga ini menarik diri dari mereka begitu. Mungkin ada lain? Mungkin saya lebih itu sih, tugas saya mau berusaha untuk memotivasi diri saya sendiri untuk mengerjakan tugas dari yang mungkin yang tergampang dulu, mungkin mengatur jadwal mengerjakan tugas saya sehari-hari supaya saya dapat mendapatkan nilai yang baik lagi. Jadi lebih menstruktur bagaimana kegiatan kedepannya ya? Iya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang memberikan saran terhadap Mbak Lingga? Kayaknya bagus sih tadi solusi yang mau dilakukan Mbak Lingga, mungkin ya semoga bisa membantu nilainya jadi lebih baik lagi. Iya, amin. Namanya mungkin? Saya juga mau menambahkan kalau menurut saya pribadi seperti yang sebelumnya Mbak Lingga tadi juga bilang, kalau misalkan Mbak Lingga tuh kan kayak tertutup soal keinsecurean Diana itu, Mbak Lingga mungkin bisa kedepannya itu lebih terbuka lagi, apalagi dengan teman-teman terdekat. Nanti kan kalau misalkan Mbak Lingga cerita tentang keinsecurean Mbak Lingga, siapa tahu teman-temannya tuh bisa memotivasi Mbak Lingga lebih gitu loh ke depannya. Terus Mbak Lingga juga bisa lebih lebih cepat gitu untuk mereduksi keinsecureannya Mbak Lingga kayak gitu sih. Terus Mbak Lingga mungkin bisa membiasakan untuk nggak berpatokan sama nilai. Kalau misalkan nilai itu, kalau nilai bagus tuh berarti saya tuh pintar gitu. Nah itu menurut saya nilai itu bukan menggambarkan keseluruhan dari apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki Mbak Lingga. Menurut saya kayak gitu. Bagaimana Mbak Lingga? Dari yang disampaikan Mbak Lingga? Benar-benar, saya setuju sih, benar. Akan Makasih ya, menerapkan Mbak. itu pada Mbak Lingga Iya. ke depannya. Oke. Ya, insya Allah. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Tetap semangat Mbak Lingga. Oke. Salam Mbak Lingga ya. Oke. Semoga bisa komitmen dengan usaha-usaha Amin. yang disebutkan. Bagus sekali Mbak Lingga sudah mengetahui bagaimana ke depannya, bagaimana Mbak Lingga harus mengalihkan pikirannya ke depannya agar Mbak Lingga itu tidak merasakan hal seperti ini lagi. Jadi lebih
bisa mengendalikan dirinya begitu ya Mbak Lingga. Iya. Oke. Dan terima kasih juga teman-teman sudah membantu Mbak Lingga untuk menyelesaikan bagaimana apa yang dialami Mbak Lingga hari ini. Nah, kita kembalikan ke Mbak Lingga lagi. Kalau di scaling lagi, kalau kita masukkan di skala lagi kan tadi Mbak Lingga mengatakan di angka 8 gitu ya. Sekarang nih kira-kira berkurang atau malah menambah nih Mbak Lingga? Berkurang sih, mungkin sekarang skala 5. Wow, sangat signifikan ya perkembangannya. Karena sudah terancang ke depan bagaimana, jadi Mbak Lingga sudah tahu bagaimana Mbak Lingga harus bertindak ke depannya, nanti tinggal konsistennya saja begitu ya. Iya. Oke. Nah, oke. Untuk melihat bagaimana keberhasilan dari Mbak Lingga untuk dari permasalahan ini, kita akan melihat itu di minggu depan. Jadi Mbak Lingga, saya harap menerapkan apa yang ingin Mbak Lingga lakukan tadi, mungkin dari saran dari teman-teman juga ingin dilakukan juga. Mbak Lingga bisa melakukan ini selama 1 minggu depan. Apakah bersedia? Bersedia. Coba. Tapi jangan dijadikan beban juga ya Mbak Lingga, Oh, iya. agar Siap. ini juga bisa efektif di Mbak Lingga begitu. Oke. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan ya teman-teman. Apakah teman-teman juga bisa? Bisa. Hari sama ya. Bebas ikut kalian Dan aja. Nanti di Bisa WA juga. aja Di hari nanti. yang sama. Oh iya, hari Selasa, Pak. Di WA aja nanti. Harus- Kita buat grup aja nanti. Enggak apa ya. Sama Mbak ini. Oke, nanti dibicarakan saja kalian pas luangnya di hari apa gitu ya teman-teman. Oke, untuk itu bagaimana kesannya hari ini? Wah, luar biasa. Senang. Jadi kayak ini plong. Punya teman baru juga. Iya. Terus kalau misalnya jadi kayak ada pembelajaran baru juga kan, kita lagi di fase yang kayak gitu. Dulu dengan pikiran sendiri, jadi kayak tahu harus ngapain. Bagaimana nih Mbak Lingga, dari yang permasalahan dari tadi kita bahas, kita selesaikan bersama, apa yang dirasakan? Senang sih karena saya dari perkataan Mbak Lintang tadi bilang kayak emang ada buktinya atau gitu kayak apa ya, saya jadi menyadarkan saya kalau ternyata emang ya kalau pikiran saya ini terlalu membebani saya sampai saya itu prokrastinasi, saya menjauhin diri itu karena pikiran saya. Oke, jadi Mbak Lingga juga sudah tahu sebenarnya apa yang dialami Mbak Lingga begitu ya. Iya. Kedepannya harus seperti apa gitu. Iya. Oke, teman-teman apakah ada ingin disampaikan atau ingin ditanyakan lagi? Nothing. Cukup. Oke. Itu apakah ada yang ingin menyimpulkan sesi counseling hari ini? Bagaimana? Teman-teman Mbak Lingga sendiri? Ya saya mungkin dari kesimpulannya dari awal sampai akhir kan kita sama-sama punya masalah insecure ya, tapi yang dibahas mungkin masalah saya dulu. Kesimpulannya ya dari masalah saya yang berpikiran buruk banget yang berlebihan gitu, jadi bisa diatur lagi pikiran saya ke lebih yang positif kayak gitu sih, gitu saya. Dan juga Mbak Lingga sudah menemukan kedepannya Mbak Lingga harus Iya. mengalihkan pikirannya seperti apa begitu ya Mbak Lingga? Iya. Oke. Nah teman-teman, karena hari ini kan kita membahas permasalahan Mbak Lingga, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana progresnya Mbak Lingga nih. Tentunya setelah itu juga kita akan membahas masalah yang lainnya. Kita menyepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas selanjutnya? Bagaimana? Mungkin Mas Masnya mana? Ini aja. Siapa nih? Ini tuh yang mana? Mbak Anis dulu. Oh, Mbak Anis ya. Ya, Mbak Anis tadi yang terkait malu, tidak pede karena di beberapa matkul memerlukan publishing gitu ya Mbak Anis. Oke, kalau kamu bersedia Mbak Anis? Bersedia. Oke, nggak apa ya, minggu depan kita silakan. Jadi saya harap minggu depan kita juga berkumpul semuanya berlima. Amin. Kalian berlima secara utuh. Satu dari Jadi 5. berenam sama saya. Kita secara utuh hadir bersama menyelesaikan permasalahan ini secara sama-sama begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Terima kasih sudah secara aktif membantu Mbak Lingga, memberikan saran, memberikan pertanyaan yang mungkin Mbak Lingga juga tidak memikirkan itu akan ada gitu, dan membantu Mbak Lingga untuk sudah mengetahui bagaimana kedepannya Mbak Lingga harus mengatur pikirannya gitu ya Mbak Lingga. Nah Mbak Lingga juga sudah mengetahui bagaimana Mbak Lingga
kalau ternyata hal itu memang tidak di semua orang mengalami itu, dan Mbak Lingga mengalami ini karena stigmanya sendiri yang mempengaruhi dirinya untuk terus menerus menganggap hal ini melekat di Mbak Lingga, begitu Mbak Lingga. Oke. Untuk itu, karena sepertinya juga sudah sangat pas 40 menit, boleh kita cukupkan saja Boleh, di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh sekarang kembali beraktivitas lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya Allah. Silakan.